Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pemirsa. Saat ini saya Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi dari Agung Pos YouTube, sedang berada di ruang yang sangat modern ini, yang disediakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Pak Iwan Setiawan. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore. Bangga rasanya saya berada di ruangan yang nyaman ini, harus saya tatip. Dan Pak Iwan juga saya terima kasih diberikan waktu untuk wawancara eksklusif tentang Dinas Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Iwan, mendengar cerita tadi, Pak Iwan ini sejak 2002 di Dinas Kesehatan ini. Katanya masalah-masalah kesehatan tidak asing lagi, tapi baru 2 tahun menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin tentu banyak inovasi tupoksi yang sudah dibangun. Seperti apa? Silakan Pak Iwan bercerita. Terima kasih. Izin buka masker biar jaga jarak kan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Syarifudin yang kami hormati, berbicara tentang program Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, bahwa kami selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai tahun 2002 membantu Bapak Bupati dalam bidang kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada beberapa hal program yang menjadi prioritas di Kabupaten Oki, terutama yang memang mempunyai kontribusi terhadap RPJMD, cita-cita yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Haji Iskandar SE, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Ja'far Sodik. Mempunyai cita-cita bahwa IPM di Kabupaten Oki di tahun 2024 nanti sebesar 71,24. Artinya sampai target 2024. Iya, habis masa kepemimpinan periode kedua. Oke. Kalau kita melihat RPJMD tersebut, maka di bidang kesehatan ini IPM itu dipengaruhi 3 faktor: tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Di bidang kesehatan, kita selaku OPD Dinas Kesehatan mempunyai program dan intervensi untuk meningkatkan IPM tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah meningkatkan usia harapan hidup. Kalau IPM kita ini berapa Pak? IPM kita belum tercapai 71,24, baru mencapai arah sesuai dengan target yang diharapkan. Namun upaya, tapi bisa tercapai ya? Insya Allah dengan strategi yang tepat, sebelum intervensi 2024 Pak Iskandar Bupati selesai menjalankan tugas. Insya Allah bisa tercapai, karena sudah ada progres yang dilakukan. Salah satunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oki meningkatkan usia harapan hidup. Itu upaya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju IPM yang 71,24 tadi. Kita dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup mempunyai program intervensi dari hulu, yaitu menghindari kematian dan meningkatkan derajat kesehatan. Bagaimana menghindari kematian, terutama kematian ibu melahirkan, kematian bayi, dengan cara pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara kolaborasi. Yang dituangkan sejak dini. Yang dituangkan dalam Perbuk nomor 34 tahun 2021, kita bergerak untuk melaksanakan pencegahan ini, upaya preventif dari hulu, yaitu memantau seluruh ibu hamil di Kabupaten Oki, bagaimana kondisinya, bagaimana cara edukasi ibu hamil menjaga kesehatannya. Pemantauan langsung Dinas Kesehatan. Pemantauan langsung dari Dinas Kesehatan melalui multimedia. Nah, itu. Kemudian pemantauan langsung oleh bidan desa, dan bidan desa juga pemantauan dengan multimedia. 300 sekian desa, semuanya ada bidan desa. 327 desa ada bidan desa. Bidan desa mempunyai strategi, yaitu dengan cara setiap bidan desa mempunyai grup WA. Jadi ibu hamil di wilayah desa satu grup WA dengan bidan desa. Disinilah strategi kita agar ada pemantauan, ada komunikasi ibu hamil. Sekaligus mungkin inovasi mereka akan terbuka. Jadi ada kecenderungan ibu hamil akan berkonsultasi kapanpun dimanapun melalui WA.
Kalau dulu ya. Dengan cara ibu hamil datang ke puskesdes, ke posyandu, butuh waktu, butuh tenaga dan sebagainya. Kalau belum jadwal puskesdes, kalau di malam hari, bagaimana? Nah, ini kita upayakan program inovatif, yaitu setiap bidan desa mempunyai grup WA untuk komunikasi, edukasi, kapanpun, dimanapun. 320 desa, berapa bidan desa per desa? Satu orang kita menjadi satu orang penanggung jawab. Penanggung jawab. Masih ada pembantu-pembantu. Kalaupun kelebihan bidan desa bisa. Tapi ini 327 desa. Setiap bidan desa mempunyai grup WA. Di sini ada komunikasi. Nah, bagaimana strateginya agar tidak ada jarak antara ibu hamil dengan bidan desa, terjadi komunikasi dengan baik, pemantauan. Nanti ketika sudah berkomunikasi di grup WA, kalaupun ibu hamil tidak bertanya, bidan desa yang memberikan informasi. Ibu hamil harus baiknya mengkonsumsi sayur, buah, dan daging dan sebagainya. Artinya semacam jemput bola bidan desa. Betul. Nah, itu pemantauan secara multimedia. Kemudian pemantauan langsung bidan desa apabila ibu hamil itu sudah memberikan informasi bahwa ada keluhan segala macam, maka bidan desa akan berkunjung ke rumah. Langsung apabila ada kegiatan posyandu, maka bidan desa akan memeriksa ibu hamil di posyandu atau ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas atau puskesmas. Itu yang dilakukan di 327 desa. Kemudian bidan desa mempunyai grup WA dengan bidan koordinator di puskesmas. Ini juga memberikan edukasi, motivasi kepada bidan desa. Artinya desa itu ada koordinator. Di kecamatan. Di kecamatan untuk memantau kinerja. Kalau bidan desa banyak ibu hamil bertanya tidak menjawab, ini kinerjanya dipertanyakan ini. Dipantau oleh Biko tadi, bidan koordinator. Bidan desa kenapa ada pertanyaan itu kok tidak dijawab? Nah, seperti itu, saling efektif itu semua. Efektif. Kita lakukan pemantauan itu. Kemudian di tingkat kabupaten, di ruangan ini, inilah ruang pemantauan ibu hamil. Ada 18.942 ibu hamil di komputer itu melalui aplikasi yang ada. Semua ibu hamil terdata. Kita pilih ini, ibu hamil dengan faktor resiko 942, ibu hamil dengan tidak faktor resiko ada lain. Ibu hamil dengan faktor resiko ditelepon setiap hari. Bagaimana kondisi ibu? Ada pengelompokan untuk menuju sehat. Ada dikelompokkan ini dalam rangka untuk pemantauan. Ibu hamil dengan faktor risiko lebih banyak dilakukan pemantauan langsung telepon dari dinas kesehatan oleh operator yang mempunyai kompetensi ilmu di bidang kesehatan ibu dan anak. Dipantau, ditelepon. Kemudian yang ibu hamil tidak faktor risiko di SMS, WA, SMS secara bersama-sama dengan informasi yang sama. Selamat pagi ibu, semoga ibu dalam keadaan sehat dan segera memeriksakan kehamilan ke bidan desa. Apapun edukasi yang kita berikan melalui SMS atau WA. Dengan lemah lembut edukasi sudah menyehatkan. Nah, kita siapkan tenaga operator kita yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi baik, seperti operator di bank-bank swasta seperti itu. Halo ibu, selamat pagi. Apakah ibu dalam kondisi sehat hari ini? Apakah ibu sudah memeriksakan kehamilannya ke bidan desa? Ibu hamil bilang misalnya, saya tidak bisa memeriksakan. Kenapa? Bidan desa tidak ada tempat. Ini upaya kita menegur. Kenapa bidan desa tidak ada yang seperti itu? Ada sekali-sekali. Tetapi banyak pada umumnya bidannya ada di tempat dan komunikasi kita. Yang namanya manusia kan biasa. Program ini Pak Haji kita laksanakan di tahun 2020 Januari. Dengan program pemantauan ini, ibu hamil yang mau melahirkan ke puskesmas dijemput dan diantar, diberi bingkisan serta gratis. Sudah dibayari oleh Bapak Bupati kita. Terhadap ibu hamil yang melahirkan di puskesdes atau puskesmas. Kalaupun dirujuk di rumah sakit juga akan dibantu bayaran melalui dana yang persal APBN dan APBD. Fasilitas mereka sana yang tidak bisa ditangani untuk ke rumah sakit terdekat atau puskes terdekat. Kita kan mempunyai 4 rumah sakit rujukan. Rumah sakit RSUD, RSMH, Rumah Sakit Pelabuhan, dan Rumah Sakit Muhammadiyah. Kalau seandainya bisa di kecamatan, bagaimana pelayanan di kecamatan? Di puskesmas. Nah, di puskesmas tadi, ibu hamil tidak dengan faktor risiko dijemput
dilakukan persalinan di puskesmas, diantar pulang dan diberi bingkisan serta gratis. Inilah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Oki, merupakan suatu program SPM, standar pelayanan minimal, yang merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya dan kewajiban pemerintah untuk memberikannya. Jadi inilah upaya implementasi dari wujud tupoksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oki mendukung RPJMD Kabupaten Oki, cita-cita yang hormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kita implementasikan, kita breakdown program besar ini ke program implementasi. Berdasarkan pengalaman selama di berlakunya aturan itu, pelayanan seperti itu, kendala apa yang mendasar pernah terjadi? Oke. Yang pasti Pak Haji, setelah kita laksanakan di tahun 2020, yang merupakan cita-cita kita, bahwa di awal kita menyatakan bahwa keinginan kita zero kematian ibu dan kematian bayi. Ternyata setelah kita lakukan dalam 1 tahun itu, alhamdulillah terwujud cita-cita. Persentasenya zero? Zero, tidak ada kematian ibu melahirkan di Kabupaten Oki di tahun 2020. Kematian bayi biasanya ada 35 bayi, 40 bayi. Di tahun 2020 ada 5 bayi yang meninggal. Nah, ini berarti apa? Kemajuan besar itu. Kemajuan signifikan itu. Tidak, kematian itu dikarenakan oleh keterlambatan, tidak terjadi lagi. Karena sebelum tafsiran persalinan ibu hamil ini kita rujuk ke rumah singgah atau kita jemput bola. Jadi kekhawatiran ibu hamil untuk melahirkan, misalnya biaya, kemudian tidak tahu tentang menjaga gizi, tidak tahu menjaga yang disebut priori emas, sangat kita utamakan agar anak sehat, cerdas dan kuat nanti. Itu. Jadi di tahun 2020 zero kematian ibu kita. Semua biaya-biaya itu dari APBD. Semua biaya persalinan itu dari APBN dan APBD. Sinergi ya? Sinergi. Selain dari itu mungkin ada faktor-faktor yang mungkin menghambat mungkin. Jadi yang menjadi permasalahan kita adalah wilayah Kabupaten Oki 19.000 km ini sangat luas, 75% dari rawa-rawa. Pemantauan ini otomatis ada permasalahan. Ini yang mungkin ingin saya tanyakan. Banyak rawa-rawa. Lebih luas rawa-rawa daripada darat. Betul. Menjadi kendala kan? Itu yang menjadi kendala. Jadi perlu ada biaya khusus untuk menjangkau yang jauh, seperti misalnya di Kecamatan Air Sugihan, Desa Sungai Batang. Itu paling jauh perbatasan Bangka dan Kabupaten Oki. Sangat memerlukan biaya dan waktu untuk. Kalau seperti itu pakai kendaraan apa? Speedboat. Speedboat. Ke Palembang dulu atau langsung ke Palembang dulu? Ke Palembang. Tapi dengan adanya multimedia, ibu hamil yang mempunyai HP, ini tidak ada kendala. Bukan kendala. Untuk memantau, memberikan edukasi, memantau kondisi ibu ini. Apabila sudah tafsiran persalinan ataupun kondisi ibu ini ada keluhan, ini akan segera diketahui oleh petugas kesehatan. Jadi dipantau. Ini kan kolaborasi sesuai dengan Perbup itu, bukan hanya tugas dinas kesehatan. Di situ dituangkan tugas Pak Camat seperti apa, tugas Pak Kades seperti apa. Artinya kolaborasi. Kolaborasi. Lurah seperti apa, ketua TPPKK kecamatan seperti apa, ketua TPPKK desa seperti apa, di bawah kendali ketua TPPKK kabupaten. Secara kolaborasi memantau ibu hamil. Misalnya di suatu desa yang jauh, ada ibu hamil, rumah jauh dari perkampungan, suami kerja, bisa merantau, ini tidak ada yang mantau. Kecuali pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa diberitahukan kepada petugas kesehatan ada ibu hamil di sana. Oke, mungkin fasilitas sudah terpantau, tapi bagaimana dengan obat-obatan? Terima kasih. Dengan program yang diberi tajuk ini Revolusi KIA, program Revolusi KIA, itu kita alhamdulillah dibantu oleh CSR, BRI di tahun 2021 ini dibantu 5 unit ambulans, 5 unit USG senilai 1,6 miliar cuma-cuma. Karena apa? Artinya dibagikan ke daerah-daerah? Ke puskesmas. Ke puskesmas. 10 puskesmas mendapatkan itu. Selain pemerintah Kabupaten Oki, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga menganggarkan ambulan dan dialokasikan ke puskesmas yang lain. Jadi perhatian pihak lain pemerintah di luar pemerintah, CSR BRI ini melihat
program ini memang nyata, Ya. kita masukkan proposal dan mereka mengikuti program ini di YouTube, kemudian di FB Dinas Kesehatan maupun IG Dinas Kesehatan, bahwa banyak ibu hamil di Kabupaten Oki merasa terbantu dengan testimoni yang mereka berikan. Oke, kalau tadi CSR-nya dari BRI, saya juga pernah membuat berita itu waktu penyerahan ambulan. Bagaimana CSR dari perusahaan yang lain yang besar di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Ya, mungkin belum mengarah ke program ini, masih program yang lain. Sementara yang membantu di bidang kesehatan untuk Revolusi KIA baru BRI, tapi perusahaan lain juga membantu saat pandemi COVID, seperti Okipat, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain juga membantu pengadaan oksigen, misalnya kan, dan obat seperti Bang Sumsel juga membantu dulu. Kemudian dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Oki ini. Oke, kita juga kan sekarang ini masih gencar-gencarnya mencapai target vaksin. Bagaimana Kabupaten Ogan Komering? Alhamdulillah Pak Berkudin, bahwa di Kabupaten Oki per 31 Desember sudah mencapai lebih dari 70%. Dengan kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Oki, TNI dan Polri, tiga institusi besar ini melaksanakan secara bersama-sama. Dengan dukungan masyarakat di Kabupaten Oki secara maksimal, kita sudah melampaui target pemerintah 70% di tanggal 31 Desember kemarin. Bisa 100% lah? Insya Allah, karena sekarang lagi kita fokus vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11. Jadi ini sama-sama berjalan. Untuk anak ini sudah berjalan. Persentase untuk anak? Sudah lagi progres. Sekarang progres perjalanan 14 hari target kinerjanya. Ini baru jalan 3 hari. Dalam catatan berapa ratus ribu? 85.932 jumlah anak yang akan divaksin usia 6-11 tahun. Sambutan masyarakat tentang luar biasa, karena masyarakat tidak menghendaki anak kesayangannya sakit COVID. Masyarakat sendiri bagaimana? Masyarakat luar biasa yang juga. Usia yang sudah dewasa ya. Dewasa, masyarakat umum kita laksanakan kegiatan vaksinasi ini secara bertahap memang. Mereka mendatangi fasilitas kesehatan, kemudian gerai-gerai vaksin, baik dari Dinas Kesehatan maupun TNI dan Polri. Ini sudah luar biasa, karena kita maklum daerah kita ini sangat luas, 19.000 km persegi, lebih luas dari Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, ya kan? Kalau kabupaten lain mungkin tidak terlalu. Ogan Ilir kan 6 kali katanya. Iya, 6 kali lebih luas Kabupaten Oki. Karena itu dengan sebaran masyarakat yang jauh kan, kita misalnya melaksanakan kegiatan di sini di ujung dusun masih harus didatangi. Itu memerlukan waktu dan tenaga. Ada kendala mendasar tentang vaksin selama masa vaksin? Kendala tentang vaksin tentunya dari awal kemarin kita distribusi vaksin belum maksimal, belum 100%. Dari obatnya, dari vaksinnya? Dari vaksinnya. Bukan dari manusia yang divaksin? Bukan. Dari vaksinnya memang tidak di dropping secara serempak, bertahap diberikan kepada Kabupaten Oki. Tidak hanya Oki, seluruh kabupaten kota Sumatera Selatan memang diberikan secara bertahap. Oleh karena itu kendala vaksin ini memang suatu kendala. Tapi sekarang tidak lagi sepertinya. Bahkan orang berdatang minta vaksin. Karena sertifikat vaksin kan bisa digunakan untuk aktivitas keluar daerah. Bahkan kalau tidak larang untuk berjalan mana. Tapi memang itu, Pak Sarifudin, bahwa vaksin ini ibarat kita mengendarai sepeda motor menggunakan helm. Andaikan terjadi kecelakaan yang tidak kita hendaki, tetap terjadi kecelakaan, maka minimal kepala kita yang rawan ini akan terhindar dari benturan, untuk menghindari kejadian yang lebih fatal lagi. Demikian vaksin ini seperti helm, menjaga badan kita. Kalau mau kena COVID tetap kena COVID. Namun ketika sudah divaksin, kita resiko ada antisipasi. Resiko terhadap kejadian buruk akibat vaksin ini, COVID ini akan terhindar karena vaksin. Seperti itu kira-kira. Pak Iwan, luar biasa pemirsa, penjelasan dalam waktu yang singkat tapi sudah luas pengetahuan yang kita dapatkan untuk menjaga kesehatan di rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin ada saran, pendapat kepada masyarakat, kepada pemerintah tentang kesehatan, silakan Pak. Terima kasih. Bahwa
menjaga kesehatan itu lebih penting. Ya. Oleh karena itu, upaya preventif harus kita utamakan. Dengan cara apa? Mencegah terjadinya penyakit. Anggap saja seperti ini. Sekarang kita lagi musim hujan. Otomatis penyakit demam berdarah akan timbul di kondisi saat ini. Oleh karena itu, untuk mencegah tidak terjadi penyakit BPD pada diri kita, keluarga dan lingkungan, kita harus mencegah dengan cara melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Jangan biarkan air tergenang di sekitar rumah kita akibat hujan. Jadilah diri kita sebagai petugas pemantau jentik di rumah sendiri. Itu yang penting. Menjadi petugas pemantau jentik di rumah sendiri. Jadi setiap rumah kita ada petugas, yaitu diri kita sendiri untuk mengawasi sekitar rumah agar tidak terjadi genangan air sehingga terhindar dari jentik jamuk demam berdarah. Jangan sampai kita setelah ada kasus DBD baru minta disemprot, minta ini, minta itu. Itu sesuatu yang kurang efektif. Artinya masyarakat harus proaktif. Harus proaktif untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Jangan terlena oleh corona saja. Jangan terlena oleh corona saja. DBD ini sangat berbahaya juga. Kemudian penyakit lingkungan ini kan DBD. Kemudian cegah penyakit tidak menular pada diri kita dengan cara deteksi pemeriksaan secara mandiri. Periksa kolesterol, periksa gula darah, periksa tekanan darah terhadap diri kita. Itu supaya upaya kita untuk memantau bahwa diri kita dalam kondisi sehat atau akan terjadi pemburukan karena penyakit. Menjaga sedini mungkin. Menjaga sedini mungkin itu. Jadi rajin meng-check up diri kita secara mandiri, kemudian menjaga lingkungan kita secara mandiri. Itu sudah cukup upaya untuk mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Jangan lupa olahraga. Nah itu. Saudara bisa Pak Iwan, terima kasih banyak penjelasannya dalam waktu yang singkat, tapi sudah luar biasa. Kita mendapatkan pengetahuan. Jujur, ini edukasi. Betul. Bukan cuma publikasi, tapi edukasi kesehatan pada para pemirsa. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Iwan Setiawan, MSI, SKM MKes. Lebih kurang mohon maaf, berallah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.